Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Palembang 8 yang beranggotakan saya sendiri Dinda Afrila dan rekan saya Fadila dengan mentor kami Mbak Vina dan asisten dosen kami yaitu Mbak Rani. Untuk judul artikel kami sendiri yaitu eksistensi kuliner pempek sebagai ikon kota Palembang. Kemudian untuk regulasi artikel, di mana kami mengambil dari Jurnal Agastya, Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Jurnal Sejarah dan Pembelajaran, di mana yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Kemudian untuk ketentuan penulisan pada jurnalnya sendiri yaitu menggunakan jenis huruf Cambria berukuran 11 dengan spasi 1,5. Untuk jumlah halamannya sendiri yaitu 13. Kemudian untuk sumber yaitu ada 10 jurnal, kemudian 5 buku, 2 skripsi, 1 website, dan 2 wawancara. Jadi untuk keseluruhan sumber itu ada 20. Kemudian untuk revisi dari mentor kami Mbak Vina, di mana yang pertama itu ada terdapat penulisan kata dan tanda baca yang kurang tepat dan tidak pada tempat. Kemudian terdapat kesalahan dalam penulisan sitasi. Kemudian konsistensi dalam penulisan paragraf. Apakah mau menjorok dalam atau urut. Kemudian adanya perbedaan pada hasil dan pembahasan. Kemudian terdapat perbedaan spasi, penulisan pada gambar yang kurang tepat. Dan yang terakhir adalah terdapat kesalahan pada penulisan sumber wawancara dan website. Kemudian masuk ke bagian abstrak, di mana kami menjelaskan mengenai PMP Palembang itu sendiri, kemudian metode yang kami gunakan, dan tujuan penelitiannya. Untuk tujuan penelitian sendiri, itu bertujuan untuk memberi pemahaman atau pengetahuan pada masyarakat Kota Palembang bahwa kuliner bisa menjadi identitas, warisan, dan kebanggaan masyarakat, sehingga bisa menjadikan pempek sebagai ikon Kota Palembang. Kemudian pada bagian pendahuluannya, yaitu kami membahas mengenai pengertian kearifan lokal, kemudian pengertian kuliner, sejarah PMP, dan perkembangan PMP. Kemudian untuk penelitian terdahulu, kami mengambil 2 penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Yeni Anggraini dan Ratu Mutialela pada tahun 2020 yang berjudul Kuliner Pempek Palembang sebagai eksistensi budaya pangan lokal dan diplomasi menuju globalisasi. Kemudian yang kedua kami mengambil dari Ningrum dan Ariane pada tahun 2020 yang berjudul Potensi Wisata Kuliner Pempek di Era Digital guna membangun ikon Kota Palembang. Jadi dari 2 penelitian terdahulu dapat kami temukan kebaruan dari artikel kami, yaitu keberadaan kuliner PMP yang mulai berkembang dari dulu hingga sekarang. Kemudian untuk metode penelitian dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian sejarah yang terdapat 4 tahap. Yang pertama heuristik, kedua kritik sumber, ketiga interpretasi, dan tahap terakhir yaitu historiografi. Untuk pendekatannya sendiri kami menggunakan pendekatan sosiologis. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Fadila. Baiklah, terima kasih Saudari Dinda Afrila. Baiklah, di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dalam artikel kami. Yang pertama itu kami membahas kearifan lokal itu dari sebuah kreativitas suatu komunitas. Nah, untuk yang selanjutnya itu kami membahas pengertian kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Menurut Hartanti Subadio mengatakan kearifan lokal adalah secara keseluruhan meliputi bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan cultural
bukti yang dapat diartikan dengan identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa. Nah, untuk itu Kota Palembang ini memiliki beragam budaya, terbukti dengan adanya komunitas etnis di Kota Palembang seperti masyarakat Tionghoa, Arab, India, dan pribumi. Nah, untuk selanjutnya itu, Palembang merupakan ibu kota. Di sini kami menjelaskan letak geografis Palembang itu sendiri. Nah, untuk paragraf selanjutnya itu, kami membahas wujud kebudayaan menurut Kunchoroningrat, yaitu ada 3 wujud budaya. Nah, untuk paragraf selanjutnya, kami membahas PMP Palembang sebagai salah satu kebudayaan bangsa kita yang perlu dipertahankan. Apalagi saat ini hasil budaya suatu daerah juga berkembang di daerah lain, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, untuk paragraf selanjutnya, di sini kami membahas beberapa informasi mengenai sejarah PMP di Kota Palembang. Yang pertama itu, sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7. Pendapat ini didukung oleh adanya prasasti Talang Tuo yang menyatakan tanaman sagu telah dikenal oleh masyarakat Kota Palembang pada abad 7. Nah, selanjutnya itu menurut budayawan Palembang Yudi Saropi yang kami kutip dari buku Kartika 2019 itu menyebutkan bahwa PMP itu mulai dikenal pada tahun 1920-an, yaitu pada saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam, di mana pada zaman ini etnis Cina diperbolehkan masuk wilayah Palembang, tetapi mereka tidak diperbolehkan tinggal di darat. Nah, untuk paragraf selanjutnya, hasil dan pembahasan kami di sini, untuk penamaan PMP itu mulai dikenal dengan klesan atau lenjer. Awalnya PMP ini cuma dikonsumsi untuk rumahan, tidak diperjualbelikan. Nah, untuk paragraf selanjutnya, dengan perkembangan zaman menyebabkan jumlah orang yang mendiami Palembang semakin beragam, sehingga muncullah orang yang memproduksi PMP untuk diperjualbelikan kepada orang lain. Nah, untuk selanjutnya itu, pembahasan kami itu, yaitu eksistensi kuliner PMP di Palembang. Kebudayaan jika dilihat dari eksistensinya, bagi manusia memiliki 3 bentuk sebagai suatu hasil yang penggunaan yang dari pemikiran manusia, aktivitas manusia, dan terakhir berupa benda. Nah, untuk paragraf selanjutnya itu, Kota Palembang terkenal dengan beragam kearifan lokal. Salah satunya kuliner PMP. PMP Palembang sudah menjadi identitas Wong Kitogalo, sehingga dijadikan warisan makanan daerah yang turun-temurun dengan banyak varian cita rasa. Untuk eksistensi kuliner PMP itu sendiri belum tahu kapan awal keberadaan kuliner PMP itu sendiri. Nah, menurut sejarawan Mang Amin, dia mengatakan bahwa belum ada tulisan mengenai awal keberadaan PMP. Tetapi keberadaan yaitu pertama PMP sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, yang dimana terdapat di prasasti Talang Tuo. Nah, untuk paragraf selanjutnya itu lebih ke PMP itu awalnya cuma dikonsumsi untuk rumahan, tidak dijual belikan. Kuliner PMP ini dapat kita lihat dari Kota Palembang yang sungainya mempunyai kekayaan alam seperti ikan. Ikan adalah bahan utama pembuatan PMP. Dengan kondisi alam yang mendukung dan manusia yang berpikir maju untuk mengolah ikan sebagai makanan PMP yang digemari oleh semua kalangan.
Nah, untuk paragraf selanjutnya itu kami membahas keberadaan kuliner PMP itu bisa kita lihat dari adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk pusat kuliner PMP, yaitu Kampung PMP 26 Ilir. Menurut pemilik toko PMP Lala, Bapak Firman, untuk tahun berdiri Kampung PMP itu berdiri tahun 2015. Yang awalnya tempat itu merupakan kampung sentral Kasur Lihap. Nah, di sini juga peluang usaha PMP memiliki prospek yang cerah untuk jangka waktu lama dan merupakan salah satu peluang usaha kuliner yang cukup menjanjikan. Untuk pembahasan selanjutnya itu kami membahas kuliner PMP sebagai ikon Kota Palembang. Jadi bagi penikmat wisata kuliner, Kota Palembang menjadi salah satu tempat destinasi yang wajib dikunjungi. Palembang merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan sebuah kota PMP, dimanapun orang memakan PMP pasti identiknya dengan Kota Palembang. Dikarenakan PMP sudah sangat melekat di Palembang yang bisa kita lihat dari asal-usul PMP dan perkembangannya sehingga tidak hanya dikenal oleh penduduk lokal saja, melainkan daerah lain pun. Nah, untuk paragraf selanjutnya di sini, kami mengutip dari KLT BNS Palembang 2018, menyebutkan bahwa PMP sudah menjadi bagian budaya dan sejarawan masyarakat Palembang. Bahkan menurut Yeni Anggriani, Ketua Asosiasi Pengusaha PMP Palembang yang menyatakan PMP sudah ditetapkan oleh pemerintah RI atau Kementerian Pendidikan dan Budaya pada 17 Oktober 2014 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Pemerintah RI pada tanggal 30 Agustus 2017 mengusulkan ke UNESCO untuk menjadi warisan budaya tak benda tingkat dunia sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian budaya kuliner khas Indonesia yang berasal dari Palembang. Nah, untuk paragraf selanjutnya itu kami lebih menjelaskan bahwa kuliner PMP ini merupakan suatu bidang usaha yang banyak diminati semua kalangan. Bisa kita lihat dari keberadaan penjual kuliner PMP itu sendiri, di mana PMP itu tidak hanya berkembang di Kota Palembang, melainkan di daerah di luar daerah Kota Palembang. Nah, untuk kesimpulan dari artikel kami di sini, kami menjelaskan eksistensi PMP Palembang sendiri mengalami perkembangan. Bisa kita lihat dari cara berjualan, di mana dulu masih dengan cara berkeliling yang bisa dibandingkan dengan masa sekarang. Sudah banyak alternatif penjualan PMP seperti mendirikan toko, berjualan online, dan semakin hari semakin meluas. Nah, untuk paragraf kedua itu, eksistensi kuliner PMP ini di Palembang terus mengalami perkembangan, di mana tidak hanya kalangan tua saja yang menggemari kuliner PMP, namun di kalangan muda, bahkan semua kalangan sangat mengenali PMP karena cita rasanya. Nah, untuk daftar pustaka kami ada jurnal, ada buku 5 buku, skripsi, tesis, dan disertasi ada 2, website itu ada 1, dan wawancara kepada sejarawan Palembang 1, pemilik usaha PMP 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja paparan dari kelompok kami Palembang 8. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.